Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya, antara lain nikmat Islam, nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan. Sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Salawat dan salam tidak lupa saya sampaikan pada Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan Nabi Agung yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Adapun acara kita pada hari ini yaitu sosialisasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 6. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak akan menyajikan beberapa topik kaitan dengan budaya positif. Antara lain, untuk pertama, materi disiplin dan nilai kebajikan serta 5 kebutuhan dasar akan disampaikan oleh Ibu Eni Panegoro SP. Selanjutnya, materi motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi akan disampaikan oleh Bapak Abu Bakar SPD. Untuk materi keyakinan kelas akan disampaikan oleh Ibu Retsa Hasanah SPD. Dan nantinya materi terakhir tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Istihara SPD. Selanjutnya, materi disiplin dan nilai-nilai kebajikan serta 5 kebutuhan dasar akan disampaikan oleh Ibu Eni Panegoro SP. Kepadanya disilahkan. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini sosialisasi budaya positif, saya akan menyampaikan materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, kita bahas tentang disiplin positif. Kalau kita bicara tentang disiplin positif, pasti Bapak Ibu guru mikirnya kalau anak-anak disiplin, pasti pembelajaran akan lancar. Kalau anak-anak disiplin, pasti pembelajaran akan berjalan dengan aman dan menyenangkan. Benar nggak Ibu-Ibu? Benar. Oke, selanjutnya. Ya. Nah, makna disiplin di sini artinya adalah kita belajar Bapak Ibu guru. Nah, cuma budaya kita khususnya di Bima ya, kalau dengar mungkin seluruh Indonesia, kalau dengar kata disiplin pasti dikaitkan dengan yang namanya hukuman atau ketidaknyamanan, aturan, tata tertib. Nah, seperti itu yang sering kita pikirkan. Nah, sebenarnya itu sungguh berbeda Bapak Ibu guru. Di sini kita belajar tentang disiplin positif itu tidak membicarakan tentang hukuman. Bahkan hukuman itu merupakan alternatif terakhir ketika upaya-upaya yang sudah kita lakukan sudah tidak mempan. Bahkan hukuman ini sebenarnya ditiadakan, tidak dibolehkan. Seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, menurut pakar pendidikan yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara dan Diana Glosen itu mengatakan bahwa disiplin merupakan kontrol diri. Jadi bagaimana cara kita mengontrol diri untuk mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia ini berupa nilai-nilai atau prinsip-prinsip atau keyakinan yang kita yakini. Nah, nilai-nilai inilah
yang kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sebenarnya tujuan kita Bapak Ibu guru di sini berkaitan dengan disiplin positif, bagaimana cara kita menciptakan murid yang berperilaku sehingga ia dapat menguasai atau mencapai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Tadi sempat disampaikan oleh teman kita Ibu Reksa. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan itu merupakan sifat-sifat positif dari manusia, dari individu yang akan dicapai oleh masing-masing individu. Selanjutnya, Mbak Ibu. Bukan itu, Mbak Ibu. Nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Tadi kita sempat singgung. Di situ nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu guru sudah tahu ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Nah, selain itu, nilai-nilai kebajikan di sini bisa berupa misalkan saling menghargai, saling menghormati, disiplin, peduli, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu guru, maksudnya ini kata-kata yang positif. Kalau untuk nilai-nilai kebajikan universal, dia bersifat universal. Oke, selanjutnya. Tentang kebutuhan dasar manusia. Ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Selanjutnya. Ya. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Termasuk kebutuhan biologis ini berhubungan dengan proses reproduksi, itu juga kebutuhan hidup ya Bapak Ibu guru. Selanjutnya yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Dan yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, merasa diakui, merasa dihargai, merasa dianggap, itu merupakan kebutuhan penguasaan. Selanjutnya. Ya, yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak yang memiliki kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Dan yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak yang memiliki kebutuhan kesenangan
tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Selanjutnya, ya. Contohnya begini Bapak Ibu Guru. Ada kasus si Doni, dia selalu mengambil makanan teman-temannya. Nah, untuk pada kasus bertahan hidup, ketika gurunya bertanya, kenapa Doni kamu mengambil makanan temanmu? Ketika dia menjawab alasannya karena saya lapar, itu berarti dia sedang memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, misalnya Doni ditanya kenapa kamu mengambil makanan temanmu? Ketika alasannya Doni menjawab karena saya ingin cari perhatian aja ibu dari teman-teman saya, seperti itu, cuma mengganggu supaya saya tuh diperhatiin. Nah, berarti Doni itu sedang memenuhi kebutuhan akan kasih sayang. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, ketika ditanya alasannya Doni kenapa kamu ambil makanan teman-temanmu? Bu, orang tua saya memberikan bekal kepada saya itu aja. Saya pengen menikmati bekal makanan teman yang beragam. Seperti itu. Itu berarti Doni sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini ada contohnya Bapak Ibu bisa lihat di slide. Kasus yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu? Kesenangan, betul sekali. Ya, yang kedua, 100 untuk Pak Dasmi. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa? Ya, kasih sayang, ya, merasa ingin diterima. Ya, selanjutnya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebebasan, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Jainono. Selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhinya ibu guru, Bapak Ibu guru? Penguasaan. Jadi ia ingin diakui, seperti itu Bapak Ibu guru. Mungkin ada yang ingin ditanyakan setelah saya menyampaikan materi tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan 5 kebutuhan dasar. Silakan Bapak Ibu guru. Oh iya, silakan Ibu Yayu. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Tadi sudah dijelaskan tentang 5 kebutuhan dasar murid yang harus dilakukan. Sekarang saya ingin bertanya, apa pengaruhnya jika salah satu dari 5 kebutuhan dasar murid atau siswa tidak terpenuhi? Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Yayu. Jika murid atau siswa, langsung aja saya jawab ya. Jika murid atau siswa apa pengaruhnya jika kebutuhan dasar, salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi? Ya. Nah, kita sebagai manusia pasti mempunyai tujuan tertentu. Kita akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan kita, untuk mencapai apa yang kita inginkan. Benar nggak Bapak Ibu guru? Benar sekali. Iya. Nah, di sini salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan. Kalau salah satu aja kebutuhan kita tidak terpenuhi, pasti kita akan mencari cara untuk mencapai kebutuhan tersebut. Mau caranya positif, mau caranya negatif. Begitu juga dengan siswa. Nah, kalau dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara negatif, pasti dia akan melakukan pelanggaran, ya, atau indisipliner, ya, atau dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, tapi kalau
dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara positif. Kalau misalkan ada temannya yang lebih bagus prestasinya, dia akan belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa menyamai temannya yang berprestasi. Nah, seperti itu. Contohnya misalnya seperti ini. Nilai atau prestasi akademiknya dia kurang berhasil. Nah, cara dia memenuhi kebutuhan kebutuhan dasarnya dia adalah dengan cara yang negatif, seperti misalkan dia itu melakukan istilahnya itu mengejek teman-temannya, atau seperti itu minta perhatian dari teman-temannya. Nah, itu adalah cara-cara negatifnya. Nah, di sini kita berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dari siswa-siswa ini ke arah yang positif. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Ada lagi pertanyaan mungkin? Nah, pas ya? Oke. Saya cukupkan dulu pemaparan saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi akan disampaikan oleh Bapak Abu Bakar SPD. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, sebelumnya Bapak dan Ibu telah menerima materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, secara naluri, manusia itu memang membutuhkan bahwa kebutuhannya itu harus dipenuhi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu tentu ada dorongan. Dorongan itu bisa berasal dari dalam diri masing-masing individu itu, atau bisa juga berasal dari luar. Nah, untuk bisa memenuhi kebutuhannya itu tentu didasari oleh dorongan. Yang dimaksud di sini adalah motivasi. Bapak dan Ibu, ada 3 cara atau dorongan atau yang melatar belakangi kita ini ingin melaksanakan sesuatu, atau dengan kata lain ada 3 alasan mengapa kita ini melaksanakan sesuatu atau adanya motivasi tadi. Motivasi bisa terjadi karena pertama ingin menghindari diri dari hukuman. Artinya kita ingin berada pada keadaan yang nyaman. Contohnya di sini, ketika kita ingin memakai helm, kalau dorongannya itu karena takut dirazia oleh polisi, maka itu namanya motivasi eksternal yang datang dari polisinya. Takut dirazia atau takut ditilang karena nanti akan mengeluarkan dana atau biaya untuk membayar tilangnya. Itu yang merupakan motivasi eksternal. Bisa juga motivasi itu karena ingin mendapatkan reward, ingin mendapatkan penghargaan. Saya melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan pujian. Contohnya kita sebagai guru datang cepat ke sekolah
karena ingin dipuji oleh kepala sekolah bahwa si A memang orangnya rajin. Itu juga merupakan motivasi yang berasal dari pihak luar, yang namanya motivasi eksternal. Nah, yang diharapkan sebenarnya untuk membentuk budaya positif itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kita masing-masing. Contoh, ketika kita ingin melakukan sesuatu seperti memakai helm tadi, kalau dasarnya adalah kita ingin selamat, maka itulah yang namanya motivasi intrinsik. Alasan kesehatan maupun keselamatan itu juga termasuk merupakan motivasi dari dalam kita sendiri. Tanpa diperintah atau tanpa iming-iming, tanpa embel-embel yang lain, kesadaran dari dalam dirilah yang membuat kita melakukan sesuatu. Itulah yang namanya motivasi intrinsik. Nah, diharapkan di sekolah kita nanti untuk bisa membangun sebuah budaya positif, kita sebagai guru berupaya untuk membangkitkan motivasi intrinsik daripada siswa kita yang nantinya kita akan tuangkan ke dalam keyakinan kelas. Nah, bagaimana upaya untuk membangun budaya positif itu tadi? Maka langkah yang akan kita lakukan adalah dengan cara membuat restitusi, dengan melalui restitusi. Apa yang dimaksud dengan restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya begini, ketika nanti kita dihadapkan dengan anak-anak kita yang terlambat, maka untuk memperlakukan anak itu tidak dengan memberikan hukuman yang biasanya selama ini mungkin kita lakukan. Bagi anak yang terlambat, kita kumpulkan, kita beri tugas untuk membersihkan halaman sekolah atau hal-hal yang lain. Bukan seperti itu yang diharapkan pada proses restitusi ini. Bagi anak yang terlambat tadi, bagaimana kita bangkitkan kesadarannya agar mereka paham begitu besarnya, begitu kuatnya manfaat daripada disiplin waktu itu. Artinya kita coba nanti bagaimana anak akan merasa rugi jika ketinggalan waktu beberapa saat. Karena apa? Dari waktu yang ketinggalan itu ada hal-hal yang atau pesan-pesan yang mungkin yang tidak mereka dapatkan dari waktu itu. Mungkin bisa kita contohkan dalam hal-hal yang lain. Mungkin begitu ruginya kita ketika kita tidak menghargai, apabila kita tidak menghargai waktu ketika kita ingin naik pesawat gitu. Deadline waktunya pukul 11.50, kita datang 11.55, pesawatnya sudah jalan, rugi kita. Hal-hal seperti itu mungkin yang akan kita tanamkan kepada anak-anak. Rugi anak-anakku, materi yang akan kalian tidak dapatkan selama waktu itu. Itu yang akan diupayakan nanti ketika kita akan membangun budaya positif. Nah, selanjutnya, mengapa harus dengan restitusi? Nah, restitusi di sini maksudnya nanti adalah bahwa ketika anak melakukan sebuah kesalahan, maka kalau dengan hukuman itu tujuannya adalah untuk menebus kesalahan. Jadi salahnya itu konsekuensinya seperti ini gitu. Kalian terlambat, konsekuensinya harus membersihkan halaman sekolah, bukan seperti itu dituntut.
Jadi bagaimana nanti dari kesalahannya itu anak itu akan dibangun sehingga menjadi sebuah karakter yang akhirnya menjadi budaya nanti. Memperbaiki hubungan dan selanjutnya bahwa restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan. Jadi nanti ketika anak terlambat, anak itu sekalian, kalau kalian terlambat maka dampaknya seperti ini. Jadi kita tidak boleh memaksa, kamu harus cepat datang besok gitu. Selanjutnya adalah restitusi itu adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Hal-hal apa yang akan dia dapatkan atau kerugian-kerugian apa yang akan dia peroleh jika dia terlambat tadi. Itu dia harus mengintrospeksi diri nanti. Itulah yang diharapkan dengan restitusi nanti. Yang akhirnya pada juga di sini adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kelompoknya yang masuk di sini adalah ketika dia terlambat, dia sementara teman-temannya yang berada di dalam ruangan itu akan melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi dengan pembangunan kesadaran dulu oleh guru yang berada di luar tadi, memberikan pemahaman, membangunkan kesadaran kepada anak itu bahwa begitu ruginya kalau kalian terlambat. Nah, setelah anak itu nanti akan menyadari bahwa begitu ruginya akan keterlambat itu, nanti baru kita kembalikan kepada kelompoknya tadi. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, silakan. Oh iya, ada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Setelah mendengar paparan dari Bapak Abu Bakar, muncul pertanyaan dalam benak saya adalah apakah pemberian hadiah atau reward seperti pemberian stiker bintang, love atau jempol atau dengan memuji dapat membuat anak menjadi disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Yuni Dahyanti yang telah memberikan pertanyaan. Di sini, apakah reward itu akan bisa mendisiplinkan anak? Pada jangka waktu yang pendek atau jangka waktu singkat, mungkin bisa saja bahwa reward maupun punishment itu dapat mendisiplinkan anak. Artinya apa? Motivasi mereka untuk melakukan sesuatu atau berdisiplin itu karena dia takut dihukum atau dia ingin mendapatkan penghargaan. Dampaknya apa? Ketika hukuman maupun penghargaan itu tidak lagi diberlakukan atau mungkin karena sesuatu hal kita sebagai guru mungkin tidak lagi memberikan hukuman ataupun penghargaan, maka bisa saja motivasi anak itu untuk berlaku disiplin sudah tidak lagi ada, sehingga dia akan kembali lagi kepada posisi yang sebelumnya. Nah, yang diharapkan di sini dengan membangun budaya positif itu adalah bagaimana anak itu berlaku disiplin untuk jangka waktu yang lama. Dengan ada atau tidak adanya penghargaan maupun hukuman, anak akan tetap berlaku disiplin. Itu yang diharapkan dengan budaya positif nanti. Nah, bagaimana kita membangun budaya positif nanti? Itu kita akan melalui pembentukan keyakinan kelas seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan saya yang terdahulu. Jadi itu yang diharapkan nantinya. Itu saja jawaban dari kami. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Yoni atau Bapak dan Ibu yang lain. Bagaimana? Cukup ya. Oh iya dari Haji.
Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi kita alhamdulillah sudah dengar paparan Bapak berpenjara tadi saat pertama, 2, ketiga ini semuanya hampir sama. Apa tujuannya adalah untuk memberdayakan positif, memberdayakan kebutuhan anak yang sempurna yang dipenuhi masing kebutuhan, dan ini akan menjadi bagaimana fokus kita untuk mendapatkan solusi yang terbaik dalam mendidik. Jadi saya ada dijumpai di kelas kita, di proses kepada anak. Itu saya sudah berupaya beberapa tahap, biasanya anak tidak bisa baca. Ada saya diberikan tugas untuk menulis beberapa kata saja. Sudah tidak dilaksanakan. Dan sudah saya berikan untuk belajar satu-satu di depan kelas. Itu baru juga dipenuhi dengan sempurna. Dan beberapa cara yang saya gunakan, itu anak-anak belum dilaksanakan. Budaya positif, maka upaya yang dapat kita lakukan adalah bagaimana kita meyakinkan kepada anak bahwa begitu besarnya pengaruh atau begitu besarnya manfaat daripada bisa membaca. Yang dibangun di sini adalah bagaimana anak itu bisa merasakan atau bisa ingin membutuhkan bahwa dia harus bisa membaca. Itu yang mau dibangun lewat restitusi ini sebenarnya. Kalau kita menghukum, mungkin bisa saja anak itu tidak mau, karena tidak mau untuk belajar membaca. Kenapa? Mereka tidak mau, tidak merasakan apa sih manfaatnya membaca. Jadi walaupun kita hukum beberapa kali, dia tidak mau. Yang dibangun di sini adalah kesadaran anak itu begitu besarnya manfaat untuk membaca. Itu yang diharapkan di sini dengan adanya kegiatan budaya positif ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi keyakinan kelas akan disampaikan oleh Ibu Retsa Hasanah SPD. Kepadanya disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah tahu atau sudah pernah mendengar apa itu keyakinan kelas. Nah, sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya tentang keyakinan kelas, di situ ada beberapa pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di situ ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa ya Bapak Ibu alasannya? Kita menggunakan helm ketika kita mengendarai kendaraan beroda 2. Ya. Takut kecelakaan, keamanan. Nah, motivasi setiap orang itu untuk melakukan sesuatu itu berbeda-beda. Nah, ada 2 motivasi. Yang pertama ada namanya motivasi ekstrinsik. Yang kedua ada namanya motivasi intrinsik. Nah, ekstrinsik, ya. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi dari dalam diri kita. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Nah, dari pertanyaan tadi, ada beberapa motivasi yang bisa dilakukan oleh orang. Misalnya, ketika dia menggunakan helm, motivasi yang pertama, mungkin karena takut ada razia. Mungkin karena takut ada polisi. Nah, sebagian orang lagi mungkin menggunakan helm karena meyakini dengan menggunakan helm itu memberi keselamatan, artinya ketika suatu saat terjadi kecelakaan. Nah, motivasi intrinsik itu dari dalam diri kita. Itu contohnya tadi keselamatan. Kita meyakini menggunakan helm itu memberi keselamatan bagi kita. Sedangkan kalau yang ada polisi, ada razia, itu motivasinya dari luar karena takut ada hukuman atau ada teguran dari orang lain. Nah, seperti itu.
Nah, jadi motivasi intrinsik ini lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang tertulis. Karena motivasi intrinsik ini berasal dari dalam diri seseorang. Nah, ketika seseorang itu yakin, maka dia akan melakukannya maka dia akan melakukannya secara terus-menerus. Nah, jadi di sini keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas di sini adalah kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan siswa, di mana dapat menumbuhkan nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan pada diri siswa. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Peraturan itu biasanya, misalnya, pasti Bapak Ibu pernah membuat peraturan ya, baik secara sadar mungkin, misalnya ketika mengajar di kelas, tidak boleh, ketika Ibu mengajar, tidak boleh membawa HP. Nah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu contoh dari peraturan kelas, karena motivasinya dari luar. Artinya anak-anak itu melakukan itu karena takut misalnya mendapat hukuman, mendapat teguran. Nah, sedangkan keyakinan kelas, misalnya tidak bermain HP di dalam kelas. Dia meyakini bahwa tidak bermain HP itu berarti dia, dengan bermain HP itu berarti dia menghargai guru yang sedang berbicara di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, lanjut Suri. Nah, dari peraturan kelas tadi, dari peraturan kelas yang kita susun tadi, maka setelah diyakini peraturan kelas itu dapat menumbuhkan nilai-nilai positif pada diri anak, maka akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini apabila dilaksanakan secara terus-menerus akan membentuk lingkungan positif yang ada di dalam kelas. Nah, lingkungan positif ini jika dilakukan secara terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan positif yang lambat laun akhirnya nanti akan membentuk budaya positif di sekolah. Nah, coba diperhatikan itu Bapak Ibu. Itu ada 2 contoh kesepakatan kelas. Kira-kira yang mana ya yang keyakinan kelas? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri atau yang kanan? Ya, betul. Yang sebelah kanan. Jadi bisa dilihat bedanya di situ ya Bapak Ibu, antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Walaupun keduanya sama-sama kesepakatan kelas. Yang pertama itu datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, mungkin di situ siswa datang tepat waktu karena takut mendapat teguran jika terlambat, takut mendapat hukuman. Jadi motivasinya dari luar. Sedangkan yang sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu dia lebih kepada motivasi dari dalam diri siswa. Seperti itu. Nah, untuk nanti pembentukan keyakinan kelas ini, Bapak Ibu Wali kelas akan kami dampingi dalam pembentukannya. Nah, keyakinan kelas ini dia lebih berupa pernyataan-pernyataan yang universal, tidak seperti kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas dia bersifat lebih abstrak, tidak rinci dan konkret seperti sebuah kesepakatan kelas. Nah, selain itu, keyakinan kelas ini tidak usah terlalu banyak, hanya sedikit saja agar mudah diingat
dan dilakukan oleh siswa. Selain itu, keyakinan kelas ini menggunakan kata-kata yang positif, tidak menggunakan kata-kata yang negatif seperti tidak bermain HP di dalam kelas, tidak. Tapi lebih menggunakan kata saling menghargai, saling menghormati, seperti itu. Nah, mungkin dari apa yang saya sampaikan, ada yang belum dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan. Silahkan Bapak Ibu. Ya, silahkan Bu Eti. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah mendengarkan paparan dari tadi, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Seberapa pentingkah keyakinan kelas ini dalam mewujudkan budaya positif di sekolah? Demikian, terima kasih. Ya, baik. Saya langsung jawab ya. Seberapa pentingkah keyakinan kelas ini dalam mewujudkan budaya positif di sekolah? Ya, begini Bapak Ibu. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, tentu kita membentuk dulu budaya positif di lingkungan yang lebih kecil dulu. Nah, lingkungan yang lebih kecil ini kita bentuk dulu dalam lingkungan kelas dengan membentuk keyakinan kelas. Nah, dengan membentuk keyakinan kelas ini dapat menumbuhkan nilai-nilai positif yang ada pada diri siswa. Karena keyakinan kelas ini disusun sendiri oleh siswa bersama guru. Ya, jadi apa yang diinginkan siswa itu dicurahkan semua sehingga dibentuklah sebuah keyakinan kelas. Jadi dengan membentuk keyakinan kelas ini, siswa akan belajar bertanggung jawab terhadap komitmen yang telah dibuat bersama, sehingga akan menumbuhkan nilai-nilai positif. Nah, nilai-nilai positif ini jika dilakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan-kebiasaan positif di kelas. Nah, pada akhirnya nanti akan menjadi sebuah kebiasaan positif di lingkungan sekolah dan akan menjadi suatu budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Hah? Ya. Baiklah Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akhiri penyampaian saya untuk materi keyakinan kelas ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Istihara SPD. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang masih setia duduk di sini mendengarkan sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh kami berempat sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kota Bima. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol sekaligus penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa yang ada di sekolah kita. Berbicara tentang posisi kontrol, sejatinya bukan hanya kita sebagai guru yang melakoni atau melakukan posisi kontrol ini. Kita sebagai orang tua, kepala sekolah, kepala dinas, dan seterusnya akan melakukan posisi kontrol ini. Tetapi kita fokus dulu ke sini, posisi kontrol yang biasa Bapak Ibu lakukan selama berada di sekolah atau pembelajaran di sekolah. Dan nanti pada akhirnya silakan Bapak Ibu merefleksikan diri posisi mana yang paling dominan yang Bapak Ibu gunakan selama mengajar
atau berhadapan dengan siswa selama ini. 5 posisi kontrol yang biasa kita terapkan. Yang pertama ada namanya posisi penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal dalam bersama siswanya atau dalam menghukum siswanya. Fisik di sini misalnya kalau siswa tidak mengerjakan tugas, disuruh berdiri di depan kelas, disuruh angkat kaki di depan kelas, disuruh lari keliling lapangan, misalnya seperti itu. Kemudian verbalnya dengan kata-kata yang menyakitkan, yang akan mereka ingat, akan terkenang di memorinya itu. Kata-kata yang menyakitkan, kamu ini memang, kamu ini malas, kamu ini gini, dan seterusnya. Itu penghukum dengan verbal, lisan kita. Itu sudah ada contoh kalimatnya, misalnya awas ya kalau kamu tidak ikut omongan saya, misalnya awas ya kalau kamu tidak kerjakan tugas, dan seterusnya. Ada ancaman di situ. Meskipun dia mengancamnya dengan lisan, tapi bahasa-bahasa dikeluarkan itu sudah sangat keras. Jadi itu tetap terngiang sama anak-anaknya. Ketemu di jalan misalnya, oh itu guru itu sering sekali itu jelek-jelekin saya, ngomong ke saya yang enggak. Nah ini sudah ada di memorinya anak-anak itu. Oh kita sudah dicap di situ. Oh ini guru ini gitu. Guru ini biasanya menghukum kita gitu. Jadi kalau seandainya bisa, jangan dilakukan yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Memposisikan diri sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, ada namanya posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, membuat merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri gitu. Ya contohnya, kamu ini bagaimana sih nak? Kok ibu sudah kasih tahu kok masih dilakukan gitu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bagaimana kalau orang tua kamu di rumah tahu perlakuan kamu? Jadi anak-anak disudutkan sehingga dia merasa oh iya saya sudah bersalah ini. Gitu. Itu posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga ada posisi sebagai teman. Nah posisi sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid, baik secara fisik maupun verbal, tetapi dia akan merangkul murid tetap dengan upaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Tetap arahnya ke mengajak, tetapi dengan bahasa-bahasa yang halus, dengan bahasa-bahasa teman. Itu untuk posisi teman. Ayolah nak, kamu bantu ibu gitu. Kan kemarin ibu sudah bantu, masa sih kamu udah mau bantu ibu gitu. Seakan-akan kita berteman dengan siswa itu. Nah, ada keuntungan dan kerugiannya, positif dan negatifnya posisi sebagai teman ini. Nah, positifnya itu ya siswa akan mau merasa dihargai, merasa dekat dengan gurunya yang memposisikan diri sebagai teman ini, sehingga mereka akan mau mengikuti, menuruti apa yang diinginkan oleh gurunya. Tetapi negatifnya, seringkali guru yang memposisikan diri sebagai teman ini terhadap siswanya itu, dia akan merasa oh guru ini nih tidak sayang sama saya gitu. Jadi mereka memberikan perlakuan yang berbeda juga kepada guru lain yang tidak memposisikan diri sebagai teman bagi mereka. Itu kekurangannya posisi teman. Selanjutnya ada posisi pemantau. Nah, pemantau di sini berarti dia mengawasi. Nah, posisi pemantau ini mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita atasi. Jadi guru memposisikan diri sebagai posisi pemantau, akan memantau murid, diawasi murid ini. Nah, pada posisi pemantau didasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi ketika berhadapan dengan murid dengan posisi pemantau ini, guru cenderung menggunakan peraturan dan konsekuensi. Kalau kamu tidak mengerjakan ini, nanti nilai kamu akan berkurang. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, nanti nilai raportmu akan turun. Misalnya seperti itu. Itu posisi pemantau. Tidak jauh dari data-data. Ada data yang dia pegang, entah nilainya, entah itu grafik ataupun portofolio tentang siswa itu. Dia pegang datanya sehingga perkembangan anak itu akan dia jadikan sebagai acuan untuk menerapkan
pembelajaran kepada anak ini mencapai apa yang diinginkan oleh guru gitu. Ya patokan nilai dan seterusnya tadi. Kalau kamu nggak kerjakan PR nanti nilai kamu turun loh. Nah, itu posisi pemantau. Kemudian yang terakhir ada namanya posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi, pada posisi manajer ini, guru tidak boleh memberikan solusi. Misalkan, anak datang terlambat, ya kamu seharusnya bangun cepat supaya kamu tidak datang terlambat. Tidak boleh seperti itu pada posisi manajer. Tetapi akan ditanyakan apa alasan anak ini terlambat dan bagaimana ke depannya supaya kamu tidak terlambat. Itu yang akan dikatakan oleh posisi manajer ini, gitu. Posisi manajer ini dia gabungan dari posisi teman dengan pemantau. Dia menggunakan kata-kata yang halus sebagai teman tadi, kemudian data-data keterlambatan siswa tadi dia pakai, tetapi tidak dia gunakan untuk menyelesaikan anak, tapi anak dipersilahkan ataupun diarahkan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu posisi manajer. Nah, posisi manajer ini dia arahnya itu larinya ke keyakinan kelas tadi. Jadi supaya bisa menerapkan posisi manajer ini, sebaiknya sebelum Bapak Ibu mengajar, kita harus melakukan pembentukan keyakinan kelas. Seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya, bagaimana sih caranya pembentukan keyakinan kelas dan seterusnya, apa yang harus dilakukan, apa yang diyakini di situ. Jadi ketika kita menerapkan posisi manajer ini sejalan. Jadi sinkron dia, karena kita sudah tahu apa sih keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Nah, kalau saya datang terlambat berarti saya melanggar keyakinan kelas dalam poin disiplin misalnya. Itu untuk posisi manajer. Sekarang lanjut ke segitiga restitusi. Kalau tadi sudah dijelaskan sama teman saya bahwa restitusi itu adalah bagaimana caranya kita mengembalikan seorang anak itu yang berbuat salah supaya bisa kembali ke kelompoknya itu bisa diterima dalam keadaan yang seakan-akan dia tidak melakukan kesalahan. Itu restitusi. Nah, terus supaya bisa seperti itu, kita dianjurkan untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, segitiga restitusi ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu adalah validasi tindakan atau kebutuhan. Kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Misalkan ini ya, ada anak tadi yang datang terlambat atau tidak mengerjakan PR. Nah, bagaimana cara kita menstabilkan identitas? Ini kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu ya. Jangan langsung kita jadi memposisikan diri sebagai penghukum tadi. Datang-datang anak kamu ini sering sekali terlambat. Tanpa kita tanyakan apa alasan keterlambatan kamu, mengapa kamu bisa terlambat. Jarang sekali Bapak Ibu yang saya lihat Bapak Ibu itu ya. Jadi dengan adanya budaya positif yang kita sosialisasikan ini ke arah ke depannya kita bisa menerapkan ini. Nah, menstabilkan identitas yang pertama ya. Nah, bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, jadi itu tadi supaya dia sudah melakukan kesalahan, jangan tambah kita menyudutkan dia sehingga dia ketika kembali ke teman-temannya, ke kelompoknya, kamu ini gara-gara kamu ini kelas kita ini tercoreng namanya dan seterusnya gitu. Ada kata-kata yang akan menyudutkan dia. Itulah fungsinya segitiga restitusi ini. Nah, yang pertama ketika anak melakukan pelanggaran atau ada masalah yang dihadapi anak, lakukan menstabilkan identitas. Apa langkah-langkah yang akan kita lakukan dengan menstabilkan identitas? Nah, di situ kita meyakinkan anak dengan mengatakan kalimat seperti, nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Gitu. Semua orang pernah berbuat salah. Kita yakini dia tidak ada yang sempurna. Kita semua pasti pernah berbuat salah gitu. Jadi anak itu tidak akan merasa diintimidasi, disalahkan, disudutkan di situ. Itu langkah awal yang kita lakukan.
Setelah kita menstabilkan identitas emosinya anak itu, baru kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini apa sih? Kita cari tahu apa alasan anak ini melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan-kesalahan itu. Misal dengan kita bertanya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat, misalnya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Jangan langsung kita masuk di kelas, mana PR? Lupa Bu, kenapa lupa? Berdiri di depan. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Ya, dengan adanya penerapan segitiga restitusi ini, kita akan menciptakan budaya positif dengan memperlakukan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh siswa berdasarkan keyakinan kelas tadi. Kemudian setelah validasi tindakan yang salah, kita tanyakan alasannya kenapa dan seterusnya, baru masuk ke menanyakan keyakinan. Kembalilah kita ke keyakinan kelas atau sekolah yang kita bikin tadi. Nah, kamu meyakini enggak? Apakah kamu meyakini keyakinan kelas kita? Nah, karena keyakinan kelas itu dasarnya itu atau berasal dari dalam nilai intrinsiknya tadi, ya. Jadi anak akan bisa, oh iya saya sudah melanggar poin ini Bu. Dia tahu kesalahannya. Lalu kita tanyakan, apa yang akan kamu lakukan sehingga kedepannya kamu tidak akan seperti ini lagi. Nah, anak memberikan solusi dari masalah yang dia lakukan tadi atau yang dia hadapi. Itu adalah inti dari cara penerapan segitiga restitusi. Jadi dalam penerapan segitiga restitusi ini, sebaiknya Bapak Ibu memposisikan diri sebagai apa Bapak Ibu? Posisi terbaik yang harus kita terapkan sebagai manajer. Iya. Jangan sebagai penghukum Bapak Ibu ya. Iya, itu mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang bisa dimaklumi ya. Bunda Nursina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Nah, setelah saya mendengar paparannya Ibu Isti bahwa ada 3 tahapan dalam mempraktikkan segitiga restitusi. Nah, pertanyaan kami, apakah 3 tahapan tersebut dalam praktiknya harus dilakukan secara berurutan? Itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Bunda Nursina, pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Tepuk tangan ya. Oh iya, tepuk tangan. Pertanyaan yang luar biasa. Sudah bisa dipahami dan didalami dan akan dipraktekkan berarti ya segitiga restitusi. Nah, pertanyaannya, apakah dalam penerapan segitiga restitusi ini harus berurutan? Misalnya tadi validasi tindakan yang salah dulu apakah nggak bisa menstabilkan emosi duluan? Bisa diacak Bu. Terserah kita. Ya. Intinya 3 poin ini namanya segitiga, berarti 3-tiganya harus masuk. Tetapi mau dia jungkir balik atas bawah, penerapannya duluan yang mana boleh. Iya, iya bisa. Ada pertanyaan lain? Oh pas. Ya mungkin itu. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua sebagai guru dapat menerapkan segitiga restitusi ini dengan memposisikan diri kita sebagai manajer. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas untuk kelas 81. Jadi membuat keyakinan kelas ini akan dipandu oleh Ibu Eni
tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mencontek saat ulangan, berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum belajar, toleransi dengan teman, saling peduli pada teman, harus mengerjakan tidak boleh tambah, menghormati guru, saling membantu menjaga kebersihan, dilarang membawa HP, harus mengerjakan tugas dari guru, rajin belajar. Ya, berdasarkan keyakinan kelas yang telah kalian buat secara bersama-sama, di situ masih terdapat kalimat yang sama ataupun kalimat negatif. Sedangkan untuk membuat keyakinan kelas, kita harus menggunakan kata-kata yang positif, ya. Kata-kata negatifnya dihilangkan, seperti tidak boleh, dilarang, itu dihilangkan. Harus ya kata-kata positif. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nilai-nilai kebajikan yang terdapat di keyakinan kelas. Yang ketiga, keyakinan kelas itu harus, maksudnya tidak boleh banyak, sedikit aja. Itu supaya kalian bisa mengingatnya dan melaksanakannya. Jadi telah kita simpulkan bersama, keyakinan kelas untuk kelas 8A atau kelas 81 adalah sebagai berikut. Silakan Lia dan Nuril menyampaikan keyakinan kelas yang telah kalian sepakati bersama. Nomor 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nomor 2, saling menghargai dan menghormati. Nomor 3, toleransi dan saling peduli. Nomor 4, disiplin dan bertanggung jawab. Nomor 5, bergotong royong, menjaga kebersihan dan ketertiban. Nomor 6, mandiri dan kreatif. Iya. Demikian